leukositnya, sel darah putihnya. Jadi untuk menekan di angka itu terus, dia harus minum obat itu. Nah begitu obat itu misalnya nggak diminum, bisa naik. Atau kebanyakan, maksudnya dosisnya terlalu tinggi, turun. Jadi kita memainkan dosisnya. Pas, gitu. Sesuai dengan berat sama tinggi badan. Biasanya penghitungannya kayak gitu. Karena iya ini anak kanker leukim itu yang diserang itu sel darah putihnya. Jadi dia semakin banyak ya? Ada yang lebih semakin banyak, ada yang berkurang. Ya, pokoknya tidak stabil. Berarti tidak gitu. stabil lah Iya, ya. benar sekali. Tugasnya obat ini adalah untuk Menstabilkan, iya. Dan sekarang alhamdulillah itu obat sudah bisa ini ya, adakan sendiri Mbak ya? Iya. Alhamdulillah ini di rumah sakit juga sudah ada, udah terpenuhi. Nah maka dari itu karena di rumah sakit ada, terus kita alokasikanlah dana yang obat ini untuk membuat charity. Betul. Nah Mbak, ini kalau di Jogja sendiri nih ya, di teman-teman di Jogja yang di ICC tadi ya, itu memang anak-anak yang mengidap kanker darah ini, leukemia ini seberapa banyak sih Mbak? Kalau maksudnya ininya apa ya? Ya setiap tahun itu kan ada ini ya, dan itu mungkin karena apa sih? Maksudnya ada nggak yang riset seperti itu supaya ibu-ibu yang lain juga paham? Kalau banyaknya banyak banget ya Mas ya. Kalau jumlah pastinya juga kita bertambah terus gitu ya. Misalnya satu periode gitu bisa sampai berapa gitu? Ratusan ya. Ratusan ya? Itu cuma di Jogja aja ya? Iya. Dan ini saya temui ternyata banyak teman-teman dari Papua, dari Makassar, dari Sulawesi, dari Sumatera berobat di sini. Dari Kalimantan juga. Kalau untuk leukemia sendiri itu memang kanker anak yang paling banyak. Gitu loh, prosentasenya yang paling banyak terbanyak menyerang anak ya, leukemia ya. Itu selain leukemia ada juga yang retinoblastoma, neuroblastoma, di luar itu, tapi kebanyakan leukemia. Diserang leukosit tadi ya. Betul, leukositnya. Ya, Tribuners kalau ada info-info mungkin ya yang mbak-mbak di sini juga bisa mendapatkan info berharga, misalnya proses-proses yang mungkin ada yang pernah mengalami tapi belum pernah membuka diri juga ya, pengalaman yang lebih berharga mungkin tidak bisa di-share karena ini pengobatan yang dilakukan ini membutuhkan nggak hanya finansial tapi lebih ke dukungan mental ya, support ya. Karena kebetulan kita next project ini kita pengen bikin tim khusus mental support. Jadi di dalam sebuah tim Cahaya SA ini kita mau bikin tim kecil di dalamnya untuk mental support untuk pasien-pasien yang baru terdiagnosa. Kan mereka sangat butuh dampingan. Nah, kita sedang progres menuju ke situ. Jadi maksudnya supaya segera mungkin mendapatkan dukungan mental tadi ya, karena itu yang paling menguatkan nanti. Kalau tua semangat ya pasti anak juga semangat. Karena anak juga harus senang Mas. Betul. Ya harus happy, harus tetap happy. Harus menyalurkan energi positif kita gitu. Karena rata-rata ini cerita anaknya aktif semua ya. Iya, aktif. Dan saat kemo mereka happy. Karena teman-temannya banyak. Merasa kayak di daycare gitu. Iya, merasa kayak di daycare. Mereka itu malah kayak isolasi dulu. Betul, ketemu sesamanya ya dibiarin membawa. Sampai yang kita tuh kalau habis kemo gitu kan, kita pulang ke rumah gitu, anak tuh diperkup-perkup gitu loh. Dimasukin ke rumah, ditutup semua rumahnya kayak gitu. Jadi sampai yang kayak gitu kita itu. Karena ini ya memang setelah kemo imunnya dilemahkan. Seperti itu ya. Kita cek lagi adakah pertanyaan? Ya. Ada ini Mbak. Ini ada dari Mbak Neta Tata mendoakan nih. Semoga komunitas saya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Terus ada Nisa Fatih ya. Halo, itu penyapa ini. Terima kasih. Juga. Ini salut untuk mama-mama lagi. Thank you. Terus ada Mas Andwika, terus ada Mas Didi. Ini juga memberikan support berupa emot jempol ya. Semoga ya ini menginspirasi banyak orang karena
apa ya, fasilitas kesehatan terutama di Indonesia itu belum, maksudnya untuk tertentu ya, penanganan penyakit tertentu memang belum merata ya, sampai harus merantau ya. Karena jumlah dokternya juga terbatas. Oke, ya. Fasilitas kesehatannya mungkin juga ya. Jumlah dokternya terbatas. Jumlah dokter terbatas. Jumlah dokternya juga terbatas pasti di Indonesia, dan mungkin itu yang menjadi PR bersama supaya nanti penanganan kanker pada anak itu lebih baik ya di Indonesia ya, dan lebih dimudahkan lah. Barangkali tiap provinsi nanti ada itu jadi lebih mudah lagi ya Mbak ya. Kalau tiap provinsi biasanya udah ada ya? Ya. Oh belum, kalau belum ada. Di Kalimantan. Makanya sampai ke sini Mbak ya. Oke, ya sebelum kita lanjut di segmen terakhir, barangkali ini ada harapan masing-masing gimana sih Mbak? Terus apa yang dilakukan setelah fase-fase yang dilalui itu supaya spiritnya itu tetap terjaga gitu? Kan ini masing-masing juga punya kegiatan, punya istilahnya kesibukan juga ya. Artinya menjadi seorang ibu rumah tangga dengan mungkin kalau anaknya Nyon Sewu yang mohon maaf yang anaknya baru satu, oke lah ya, fokusnya benar-benar ke anaknya. Tapi kalau anaknya mungkin Mbak Julia berapa? Dua ya? Dua semua. Oh, dua semua ya loh. Malah dua anak ini seperti apa sih, kan harus menjelaskan juga ke mungkin saudaranya yang kakaknya, mungkin kalau adiknya itu seperti ini, atau menjelaskan ke adiknya. Nah, itu seperti apa sih Mbak masing-masing? Coba Mbak Julia. Kalau harapan saya itu ini deh, di keluarga untuk saling mengerti bahwa oh ini ada di dalam keluarga ada anak yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi semua dari mulai orang tua, eyang, semuanya harapan saya itu untuk tahu gitu batas-batasan. Oh anak ini tuh harus gini dengan kondisi yang berbeda dengan anak yang lain. Kalau ininya untuk membuat diri sendiri supaya tetap semangat, biasanya pada ngapain? Kalau Mbak Julia lanjutin. Kalau saya ya ini dengan membuka diri, bertemu dengan sesama pejuang, sesama ibu yang mensupport anak dengan leukemia, itu sih menurut saya karena saling sehati ya, karena kita tuh sehati sepenanggungan, pernah melewati hal yang itu sama-sama gitu. Dengan bergaul di rumah sakit itu dengan ibu-ibu yang memiliki anak pejuang kanker juga. Yang lain mungkin Mbak Dia? Harapannya? Wakili sepertinya ya sama. Seperti itu. Mbak Emi yang dari Jawa ada yang ditambahkan mungkin ini? Kalau saya nggak membatasi anak saya untuk bergaul, biar dia juga merasa masa kecilnya sama kayak anak lain gitu. Cuma ada batasan-batasan yang anak saya nggak bisa nih seperti mereka. Seperti nggak boleh lelah, nggak boleh. Yang penting menurut saya anak tetap happy. Harus tetap happy. Happy karena itu happy jadi obat tersendiri ya. Iya benar. Seperti itu ya Tribuners. Ini pengalaman-pengalaman berharga dari teman-teman Cahaya Asa, di mana teman-teman ini memiliki anak yang kebetulan diberi kebutuhan khusus ya, mengidap kanker darah ya, leukemia ya Mbak ya. Dan lewat Cahaya Asa, teman-teman ini melakukan movement untuk saling mensupport ya Mbak ya. Dan semoga ini tadi banyak yang mendoakan diberi kemudahan ya Mbak ya ke depannya. Amin. Dan satu hal yang mungkin perlu ditegaskan teman-teman, bahwa penyakit leukemia itu bisa disembuhkan ya. Bisa. Makanya namanya Cahaya Asa ya. Jadi jangan sampai kecil hati, karena pada dasarnya semua penyakit bisa disembuhkan. Kalau saya sering baca-baca itu pikiran itu yang paling ya Mbak ya. Karena energi ibunya, kalau energi positif anaknya bisa happy tadi ya Mbak ya. Tapi kalau ibunya udah Nyon-Sewu ya, kayak Nyon-Sewu Mbak Dian pernah ngalami ya, akhirnya menutup diri, ternyata malah menyiksa ya Mbak ya. Akhirnya ketemu teman-teman, akhirnya terbuka. Seperti itu Mbak ya. Oke, silakan diminum. Kita akan menutup edisi Bincang Komunitas bareng Cahaya Asa kali ini. Terima kasih Tribuners sudah bergabung dan mensupport tadi dengan beberapa pertanyaan dan dukungan. Semoga sekali lagi
movement teman-teman dari Cahaya Asa, ada Mbak Dian, Mbak Julia, Mbak Novita, dan Mbak Mimi yang jauh-jauh dari Pontianak ini apa ya, selalu membawa kemanfaatan ya Mbak ya, untuk semuanya, terutama untuk para orang tua yang kebetulan juga memiliki pejuang kanker ya Mbak ya, apapun itu. Dan kalau mau support mereka bisa dihubungi ke Narahubung di akun officialnya di mana Mbak tadi? @komunitas Cahaya Asa ya. Facebooknya juga sama ya? Iya, sama. Ya, silahkan, dan basecampnya sementara di Jogja ya? Oh, di Klaten malah. Oh, di Klaten ya, di Klaten. Nanti mungkin kalau sudah banyak, mungkin ada regionnya di Pontianak langsung ke Mbak Meme ya. Ini on progress. On progress ya, di Klaten, di Jogja ada Mbak Julia ya nanti. Oke. Seperti itu. Thank you semuanya, dan ini bincang komunitas yang kesekian kali kita hadirkan dengan narasumber yang berbagai macam Mbak. Semoga kita saling berbagi manfaat ya dengan bincang-bincang seperti ini. Thank you juga semua kerabat kerja, ada Mbak Levina ya, thank you. Yang ini juragan mie Mbak. Ya, juragan mie. Ada, boleh ya habis ini ya? Ada nasi padang nggak? Oke, terus ada Mas Moya di sini. Nah, ini yang membuat semua panggung kita ini menjadi sejuk ya, dan keren. Terus ada Mas Pandu. Nah, Mas Pandu di sana Mbak, yang Narahubungnya sama Mbak Julia itu Mbak. Itu masih lajang, mungkin ada ponaan-ponaan mungkin ya. Terus ada Mas Wawan itu. Itu kameramen, editor, tapi dia backgroundnya biola Mbak. Wah, kalau anak-anaknya mungkin ya, karena musik itu juga buat anak juga ini. Loh, boleh lah, langsung kan ya, 10% ya nanti. Ada Mas Bram, itu Mas Bram itu kameramen, ini juga menerima wedding video ya. Wedding video. Sama Mas Ali, ini Mas Palopo, ini dari mana kamu? Palopo itu mana? Sulawesi. Oh, Makassar. Oh iya, Makassar. Nanti bisa ngobrol mungkin, bisa nyambung ya dari Pontianak sama Makassar. Thank you semuanya kerabat kerja Sudirman 52. Dan akhir kata kita harus undur diri ya Mbak ya. Terima kasih banyak teman-teman dari Cahaya Asa. Next time mungkin kita bisa ngobrol, dan mungkin juga lebih lanjut lagi bisa ngobrol sama Mas Pandu nanti, karena Mas Pandu di divisi promosi, kita bisa kerjasama ya. Misalnya ada cerita atau apapun itu kita siap support insya Allah ya. Terima kasih sekali lagi. Dan saya Yuda Kristiawan, dan bersama teman-teman Cahaya Asa ada Mbak Dian, Mbak Julia Ratna, Mbak Novita, dan Mbak Mimi. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Sati. Thank you. Matur suwun. Terima kasih Mbak.